Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rahma. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rahma? Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Bu Rahma. Sebelumnya saya mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya. Ini terkait dengan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan besok. Kegiatan pembelajaran yang Bu Rahma lakukan di kelas. Besok saya akan masuk ke kelasnya. Bu Rahma, diizinkan ya? Ya, Bu, diizinkan. Terima kasih. Namun sebelumnya Bu, kita nanti ada kegiatan dulu, yaitu kegiatan percakapan pra-observasi. Sebelum melakukan kegiatan supervisi di kelas, saya akan melakukan percakapan observasi untuk mengetes sejauh mana sih persiapan dari Bu Rahma. Kemudian nanti kita mendiskusikan bersama-sama supaya besok kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang Bu Rahma laksanakan di dalam kelas itu sesuai dengan harapan. Dan paling tidak saya juga tahu ya Bu, gambaran apa sih yang akan dilaksanakan Bu Rahma di dalam kelas. Seperti itu Bu. Oke, baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Bu, besok Bu Rahma itu apa yang ingin disampaikan? Mata pelajarannya apa Bu? Baik. Untuk besok akan saya sampaikan mata pelajaran IPAS ya Ibu ya, dengan materinya wujud zat dan perubahannya. Seperti itu Bu. Oke, baik. Materinya yaitu tentang wujud zat dan perubahannya. Kemudian Ibu, tentunya kan ada tujuan ya pembelajaran yang ingin Bu Rahma capai. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Rahma capai itu apa Bu? Baik, dalam hal ini nanti saya akan memberikan tujuan pembelajaran untuk siswa. Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Terus yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu dapat terjadi. Selanjutnya yang ketiga, nanti ada peserta didik dapat mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda itu. Seperti itu. Baik, berarti ada 3 Bu ya tujuan pembelajarannya, yaitu tadi peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu, dan yang terakhir peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat. Baik Bu, kemudian kira-kira itu Bu, area pengembangannya yang hendak dicapai Bu Rahma itu apa Bu? Hal apa yang akan dikehendaki Bu Rahma, yang akan dikembangkan Bu Rahma dalam pembelajaran ini? Ya, hal yang ingin saya kembangkan itu nanti peningkatan antusias siswa dan keaktifan siswa pada saat pembelajaran di kelas,
dan mengembangkan kompetensi sosial dan emosi anak sehingga nanti bisa tahu ya Ibu ya, apa itu namanya, siswa mendapatkan materi itu seperti apa. Oke, baik. Tadi ya, meningkatkan antusias siswa, kemudian juga mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dari anak. Nah, kalau boleh tahu, Bu, kira-kira selama ini, kenapa sih Bu Rahma itu kok pengen meningkatkan antusias siswa? Memang selama ini kegiatan pembelajaran bagaimana, Bu, di kelasnya Bu Rahma? Ya, kegiatan pembelajarannya itu sudah cukup baik, Bu. Ya, apalagi ini kan siswa kelas 4. Tapi hanya saja ada siswa yang kalau masih apa itu mengungkapkan pendapatnya itu belum berani berdiskusi dengan baik. Lah, nanti ini saya akan mengemas untuk materi ini dengan cara strategi diferensiasi, Bu. Nanti saya rencananya akan membentuk kelompok siswa. Siswa saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok, misalkan kelompok tipikal visual, lalu tipikal audio dan kinestetik. Nanti biar tahu potensi-potensi anak itu bagaimana. Baik, luar biasa sekali ini Bu Rahma. Berarti tadi ya, untuk memenuhi tentang area pengembangan yang dicapai tadi dapat dilakukan dengan strategi ya Bu ya. Strateginya Bu Rahma itu adalah dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kegiatan berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan siswa, gaya belajar siswa mungkin ya Bu, kemudian tipikalnya anak itu ada yang audio, ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik. Oke, luar biasa sekali Bu. Nah Bu, kira-kira Bu, untuk mencapai itu berarti kan ada langkah-langkah ya, yang mungkin Bu Rahma bisa menyampaikan langkah-langkah besok yang akan Bu Rahma lakukan itu kegiatan pembelajarannya di kelas, langkah-langkahnya bagaimana Bu? Ya, nanti saya akan bersama-sama siswa mempresentasikan dulu ya Bu ya materinya dan memperlihatkan slide video PPT. Nah, selanjutnya nanti akan saya bersama siswa mempraktekkan perubahan wujud benda itu dengan secara langsung dan dengan benda-benda yang konkret. Misalnya besok siswa saya suruh membawa lilin, lalu mentega dan es batu. Lalu langkah yang ketiga nanti siswa saya suruh mempresentasikan maju ke depan untuk membacakan hasil percobaan diskusinya secara antusias ya Ibu ya, dan melatih percaya diri siswa saat berada di depan kelas. Oke, baik. Kalau melihat ya, mendengar tadi yang Bu Rahma sampaikan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan itu juga memang sudah sesuai Bu dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama tadi Bu ya, mengakomodir Bu ya. Jadi mengakomodir semua tipikal anak, ada yang audio, visual, kemudian kinestetik. Tadi dengan slide PPT yang Bu Rahma sampaikan tadi, kemudian visual mungkin ya dengan benda konkret ya, benda konkret yang praktek dengan lilin, kemudian mentega, es batu, dan itu mungkin yang kinestetik, dan kemudian gambar, yaitu mungkin dengan visualnya tadi agar anak bisa lebih memahami seperti itu. Luar biasa sekali ini Bu. Kemudian Bu, tadi terkait dengan pembelajaran itu, tadi kan ada 3 Bu ya. Nah, mengakomodir keaktifan. Tadi kan Bu Rahma juga menyampaikan peningkatan antusias siswa dan juga keaktifan siswa di kelas. Nah, itu apa yang Bu Rahma lakukan? Setelah dari ketiga-tiganya tadi itu, dari strateginya itu sudah dilaksanakan, kemudian siswa apa Bu langkahnya? Selanjutnya nanti saya akan mengadakan diskusi kelompok ya Ibu ya. Saya berikan LKPD kepada siswa dan lalu nanti dikerjakan secara berkelompok. Saya mengamati di kelompok itu ada yang, kan mungkin ada yang
pemberani, masih ada yang pemalu untuk mengungkapkan pendapatnya. Nanti setelah mengerjakan LKPD itu bersama-sama siswanya mempresentasikan bareng-bareng, satu kelompoknya di depan dengan yang sudah didiskusikan bersama teman-temannya, seperti itu. Baik, berarti itu juga melatih keterampilan berkomunikasi juga, Bu ya. Jadi ketika anak-anak sudah terlibat diskusi dalam kelompok, kemudian nanti anak-anak mempresentasikannya di depan kelas. Oke, luar biasa sekali, Bu, langkah ataupun kegiatan pembelajaran yang akan Bu Rahma laksanakan besok. Saya jadi nggak sabar ini, Bu, ingin melihat besok, dan tentunya harapannya juga sesuai dengan harapan, dan anak-anak memang benar-benar meningkat ya, Bu ya, antusiasnya, dan juga yang pasti semangat belajarnya anak-anak bisa meningkat dan lebih semangat dan lebih semangatnya menambah lagi gitu ya, dan hasil akhirnya pun juga bisa maksimal sesuai dengan harapan kita bersama. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Saya sekarang jadi sudah punya gambaran Ibu, sedikit gambaran. Oh ya, besok berarti saya akan mengamatinya tentang ini, poin-poinnya seperti ini. Jadi sampai ketemu besok ketika di kelas Ibu ya. Nanti semoga berjalan dengan lancar dan anak-anak juga mendapatkan sesuai antusiasnya dan sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih banyak Bu Rahma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku sehat, aku kuat, aku sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita semua untuk berdoa bersama-sama dulu. Silakan yang bertugas masuk. Yuk. Salam. Selamat pagi. Berdoa dimulai.
semuanya. Setelah kita bernyanyi bersama-sama, Urama akan mengabsen kalian dulu. Coba kalian lihat kanan kiri kalian. Ada enggak kursi atau tempat duduk yang kosong? Tidak, berarti berangkat semua ya hari ini ya. Berangkat semua. Nah, diperhatikan semuanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran apa jadwalnya? IPAS. IPAS itu kepanjangan dari apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hari kemarin kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Apa Savana? Wujud benda dan sifat-sifatnya. Pintar, masih ingat berarti ya. Kemarin kita sudah belajar materi wujud benda dan sifat-sifatnya. Coba diingat-ingat lagi. Wujud benda itu ada berapa? Siapa yang tahu? Ngacung. Anam, Bintar. Ada tiga. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Pintar. Coba Burama akan mengecek kalian semuanya. Masih ingat enggak sifat-sifat benda dari padat, cair, dan gas? Dari yang pertama dulu, sifat benda padat. Siapa yang masih ingat? Kapan Pintar? Bentuk dan volumenya tetap. Pintar. Siapa yang ingat lagi? Menempati ruang dan memiliki berat. Siapa yang tahu lagi? Pak? Ya, Rian. Apa? Tempatnya walaupun diubah tetap bentuknya tetap ya. Ada banyak sifat benda padat. Nah, sekarang setelah sifat benda padat, coba yang kalian mengamati yang ada di kelas kita. Contoh benda padat yang ada di kelas 4 ini apa saja? Siapa yang bisa? Dina. Meja pintar. Pintu pintar yang keras. Almari pintar. Jendela. Almari sudah. Sapu. Buku pintar. Papan tulis. Ada banyak sekali ya benda padat yang ada di kelas kita ini. Ada banyak. Ada meja, ada kursi, yang di depan kalian juga namanya benda padat, buku, bolpen, ada banyak sekali. Terus, masih ingat nggak wujud benda yang kedua tadi apa? Cair. Siapa yang masih ingat sifat benda cair? Apa? Bentuk perubahannya sesuai tempatnya, tetapi volumenya tetap. Apalagi siapa yang ingat? Permukaannya selalu menempati ruang. Pintar. Siapa lagi yang masih ingat? Dapat meresap melalui celah kecil. Pintar. Siapa lagi yang bisa? Yuk, kelompok pojok. Memiliki berat. Pintar ya, betul. Apalagi masih ada yang bisa? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Siapa lagi? Menekan ke segala arah. Terus dapat melarutkan berbagai zat. Ada sifat benda cair banyak sekali. Coba siapa yang bisa contoh benda cair itu apa? Apa? Oli, pintar sekali. Air, pintar anak. Bensin, pintar. Minyak goreng boleh. Susu ada banyak sekali
benda, gas. Siapa yang bisa? Bisa. Nah, bentuknya dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuknya. Siapa lagi yang bisa? Sifat benda gas. Memberikan tekanan segala arah. Memberikan tekanan ke segala arah. Siapa yang bisa lagi? Masih ada? Oh ya, dapat. Dapat dilihat. Tidak dapat dilihat. Asap kira-kira bisa dilihat nggak? Tidak. Tidak bisa dilihat. Nah, diperhatikan. Kalian sudah pintar semuanya, sudah belajar semuanya di rumah, sehingga pelajaran yang kemarin masih ada yang ingat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan materinya wujud zat dan perubahannya. Wujud zat dan perubahannya. Diperhatikan semuanya. Nanti biar tahu bagaimana wujud itu bisa berubah. Hari ini kita akan belajar tentang wujud zat. Tujuan pembelajaran hari ini diperhatikan semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair dan cair menjadi padat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu dapat terjadi. Yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda. Perhatikan, tadi sudah ada yang menjawab wujud benda itu ada 3, Bu. Benda padat, benda cair, benda gas. Sekarang Wujud diperhatikan. benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimanfaatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud
benda. Kemarin Bu Rama sudah memberikan instruksi kepada kalian. Coba, sudah membawa es batu belum? Sudah. Dikeluarkan dulu es batunya. Ya, sudah semua? Diperhatikan. Diperhatikan semuanya. Wujud benda es batu itu apa? Wujud benda es batu. Kenapa es batu kok padat? Karena sifatnya keras. Diperhatikan. Wujud es batu itu termasuk benda padat karena sifatnya yang pertama keras. Diperhatikan. Kalau Bu Rama ada sebotol air minum. Ini sifat wujud bendanya apa? Apa? Cair. Karena ini benda cair. Perhatikan. Diperhatikan ada air dan ada es batu. Ada benda yang cair dan ada benda yang padat. Bu Rama tanya sekarang. Es batu itu terbuat dari apa, Cak? Air. Terbuat dari air. Pintar. Kenapa kok itu berubah menjadi keras? Benda cair kalau diletakkan di dalam freezer lama-kelamaan nanti akan mengeras atau menjadi keras. Perubahan wujud itu dinamakan membeku. Namanya apa? Membeku. Membeku itu dari benda apa berubah menjadi benda apa? Dari benda cair berubah menjadi benda padat. Dari benda cair berubah menjadi benda padat. Namanya apa? Membeku. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh? Kirana? Pembuatan es krim, Pintar. Pembuatan es krim itu tadinya terbuat dari susu, misalkan susu yang diberi whipping cream. Nanti lama-kelamaan kalau diletakkan di dalam freezer akan berubah menjadi keras. Yang biasa kalian makan namanya es krim. Perubahan wujud benda itu disebut apa tadi? Membeku. Dari cair berubah menjadi padat. Nah, selanjutnya diperhatikan semuanya. Perhatikan video. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur atau kapur baru yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi.
adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor satu masak yang lama kelamaan akan menempel menjadi padatan tenaga di atas atapnya. Selamat belajar. Perhatikan semuanya. Tadi perubahan wujud benda ada berapa? Ada 6. Ada yang pertama apa? Mencair, terus membeku, menguap, menyublim, mengkristal, dan yang terakhir mengembun. Perhatikan semuanya biar kalian enak mengingatnya. Ini bersama ada video nyanyian lagu perubahan wujud benda. Kalian simak dulu bersama-sama, didengarkan, dilihat liriknya, nanti kita bersama-sama menyanyikan. Ini dilihat dulu ya. Kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Bisa? Bisa? Kita nyanyikan bersama-sama sambil tepuk tangan, tapi nggak usah tepuk terus. Itu ya. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Judulnya ada lagu perubahan wujud zat. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Pintar semuanya. Perubahan wujud benda ada 6. Hari ini perhatikan semuanya. Kita akan mempraktekkan hanya 2 saja. Yang lainnya pertemuan besok. Perhatikan. Hari ini kita akan mempraktekkan perubahan wujud benda padat menjadi cair dan cair menjadi padat. Coba Burama ulangi sekali lagi. Benda padat berubah menjadi cair. Dinamakan perubahan wujud apa? Mencair. Kalau dari benda cair berubah menjadi padat, namanya perubahan wujud benda apa? Membeku. Diperhatikan, kalian sudah membawa peralatan untuk praktek hari ini? Sudah. Coba sekarang dikeluarkan dulu. Dikeluarkan.
Ada banyak sudah di bawah semua? Sudah? Nanti coba kalian praktekkan. Bu Rahma bagikan lembar kerja peserta didik. Kalian tidak boleh itu ya. Hati-hati, harus hati-hati mempraktekannya. Diikuti yang ada di LKPD yang Bu Rahma bagi. Langkah-langkahnya diikuti. Nih. Bisa ditulis nama anggota kelompoknya dulu. Anggota kelompoknya. Yang lainnya bisa menyiapkan alat dan bahan. Sudah? Sudah semuanya ya? Coba sekarang Bu Rahman cek dulu dari 4 kelompok ini. Sudah membawa lilin semua belum? Sudah diangkat lilinnya. Lilinnya diangkat. Sudah semua, bentar. Korek api. Korek api sudah siap? Sudah. Es batu. Es batu sudah? Mentega. Mentega sudah? Air. Air sudah ya? Coklat. Coklat. Sudah? Ya. Sendok. Sendok sudah? Sudah. Coba diperhatikan semuanya. Diperhatikan. Langkah yang pertama, kita nanti ada 2 percobaan. 2 percobaan. Sekarang yang pertama, ambillah es batu. Es batunya diambil. Letakkan di dalam gelas plastik, biarkan di udara terbuka. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Coba ditulis di selembar LKPD-nya. LKPD yang halaman 2. Sudah ya? Sudah kalian amati semua es batunya? Sudah diamati es batunya? Sudah. Sekarang percobaan yang kedua. Lilin. Coba lilinnya diambil. Sudah membawa lilin enggak? Lilinnya dinyalakan menggunakan korek api. Sudah kalian amati ada perubahan wujud benda apa yang ada di lilin? Kalau sudah kalian bersama teman-teman kalian mengamati, coba ditulis hasil pengamatanmu. Dari lilin itu ada perubahan wujud apa? Sudah ditulis?
Dilanjutkan yang ketiga. Ambillah mentega dengan sendok. Pegang sendok dibalut tisu. Panaskan di atas api lilin. Menteganya diletakkan di sendok. Lalu kalian coba ditaruh di atas lilin. Kalian amati ada perubahan wujud benda apa itu? Ya, kalau sudah diamati langsung ditulis di hasil laporan. Pelan-pelan saja, nggak usah keburu-buru. Sudah ya? Sudah? Sudah semua? Sudah diamati? Sekarang ganti ya. Perhatikan. Sekarang coklat diletakkan di atas sendok. Panaskan di api lilin. Apa yang terjadi? Sekarang coklat sedikit saja. Coklatnya ditaruh di sendok kalau sudah diletakkan di api lilin. Sedikit saja. Ini kalian amati. Ada perubahan wujud benda apa? Yang lain mengamati. Jangan terlalu dekat dengan api. Nah. Apa? Ada perubahan wujud apa ini? Tadi coklat itu dari benda apa? Sekarang menjadi apa? Lagi.
biarkan di udara terbuka sampai jadi pada batu. Yuk sini. Mana es batumu? Dibawakan, tolong maju salah satu. Yang lain, tolong diperhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Didengarkan. Dibacakan. Yang keras, yang keras. Ambillah es batu, masukkan ke dalam mangkok atau gelas plastik, biarkan di udara terbuka selama 10 menit. Apa yang terjadi pada es batu? Perhatikan semuanya. Es batu kalian sama tidak sama kelompok 1? Coba diamati. Hasilnya apa? Hasilnya es batu dari wujud bendanya apa? Yang keras. Padat, terus berubah menjadi cair. Perubahan wujud itu berarti dinamakan apa? Dinamakan mencair. Pintar sama enggak? Sama enggak? Sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang lilin. Coba kelompok 2. Kelompok 2 yang 6. Lilinnya mana? Coba diperhatikan semuanya. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaannya. Pada lilin di lantai, nyalakan lilin menggunakan korek api. Amati apa yang terjadi pada lilin. Lilin kalau dinyalakan menggunakan korek api dari benda apa? Padat. Cair, Perubahan wujudnya cair. Dinamakan meleleh atau mencair. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa dimatikan itu. Sekarang yang ketiga. Kelompok 3. Dibacakan. Ambillah dengan sendok, pegang sendok di bawah, panaskan di atas api lilin. Amati apa yang terjadi. Yang keras lagi, coba yang lain diperhatikan. Yang lain diperhatikan dulu. Ambillah mentega dan dengan sendok, pegang sendok di bawah tisu, panaskan di atas api lilin. Amati apa yang terjadi pada mentega. Pintar. Mentega itu wujud benda asalnya apa? Padat. Perubahan wujudnya apa? Berubah menjadi apa ini, Cak? Perhatikan semuanya. Mentega dari yang seperti ini, wujud bendanya apa ini? Padat. Kalau kita panaskan menggunakan sendok, terus dipanaskan menggunakan api, akan berubah menjadi air, mencair. Namanya perubahan wujud mencair. Pintar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Semua diperhatikan. Semua diperhatikan. Untuk kelompok 4 akan mempresentasikan hasil
Bagaimana itu bentuk sekarang coklatnya? Nih, dilihat tadi bentuknya apa, sekarang bentuknya apa? Ya ditulis biar kalian demo. Coklat yang sudah kamu pakai. Nah, tadi bentuknya apa? Tadi bentuknya apa ini? Sekarang sudah? Sudah ya? Coba. Sekarang Bu Rama, nah ini sudah. Sekarang maju satu-satu. Dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 gantian. Yo Kiran. Ayo Kiran. Ayo. Yo. Yo. Maju. Coba yang lain diperhatikan dulu diam. Iya maju boleh. Boleh. Dibacakan. Ayo. Cair. Wujud benda asalnya apa? Cair. Perubahan wujudnya? Namanya apa? Mambeku pintar. Lanjut yang kedua. Ayo yang kedua. Yang kedua Anam. Anam. Mentega. Yuk Anam. Ya. Ini tadi yang ini ya. Diperhatikan kapan tuh? Diperhatikan depan semuanya. Yang mentega yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Amati apa yang terjadi pada mentega. Mentega itu wujud benda asalnya Air, cair. wujud pada membeku. Berubah menjadi padat atau ini gumpalan-gumpalan ini disebut perubahan wujud membeku. Lanjut. Yuk yang ketiga Alif. Alif, ya Alif. Kelompoknya Alif sudah mendiamkan coklat. Diperhatikan. Diamkan coklat yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Amati apa yang terjadi pada coklat. Ya, coklat itu kalau sudah dicairkan wujud benda asalnya apa? Cair, Perubahan wujudnya menjadi ada disebut perubahan. membeku pintar. Sudah semua ya? Diperhatikan. Perhatikan semuanya. Hari ini sudah kalian mempraktekkan perubahan wujud benda.
pertemuan besok kita akan membahas yang tentang menguap dan mengembun. Ya, menguap dan mengembun. Tapi itu besok saja. Sekarang boleh berkemas-kemas dulu, dirapikan berkemas-kemas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu Yeye. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Rahma ya. Hari ini sebelumnya mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar ya. Kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya. Setelah kemarin Bu Rahma melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dengan saya juga ikut mendampingi ya untuk micro teachingnya. Jadi ketika pembelajaran yang dilakukan Bu Rahma, pada waktu itu Bu Rahma mengajarkan materi pelajaran IPAS ya. Oke, dengan tujuan pembelajaran yaitu diantaranya yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair dan cair menjadi padat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Dan yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi. Seperti itu.
Nah, baik Ibu, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Rahma lakukan kemarin ketika di kelas, tentunya ada beberapa hal ya yang nanti akan saya tanyakan atau komunikasikan bersama-sama, yaitu percakapan pasca observasi kelas. Sebelumnya saya tanyakan dulu nih, bagaimana sih perasaannya Bu Rahma ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran? Baik, perasaan saya senang ya Bu ya, apalagi kan sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bisa mengetahui potensi anak juga. Nah, terus pengalaman pertama saya juga Bu, ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa. Walaupun persiapannya ya seperti itu ya Bu ya, kurang maksimal. Baik, jadi Bu Rahma semangat ya, bersemangat ya kemarin ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, dan tentunya dari percakapan kita yang kita laksanakan pada kali ini, ada harapan ya, apa sih yang sebenarnya Bu Rahma harapkan setelah percakapan kita nanti ini, apa ya kira-kira Bu? Ya, harapan saya supaya kedepannya nanti dalam saya mengajar kepada siswa lebih baik ya Bu ya, dan anak-anak bisa lebih bersemangat lagi saat belajar. Dan saya juga butuh untuk konferensi teman-teman untuk masukan-masukan dalam pembelajaran saya, seperti itu. Baik Bu, jadi untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di dalam kelas Bu ya, jadi nanti kegiatan pembelajaran itu bisa maksimal. Kemudian anak-anak juga mendapatkan pengetahuan yang tentunya juga lebih maksimal seperti itu. Baik Ibu, nah dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang dilakukan Bu Rahma itu tentunya ada beberapa hal ya, kekurangan ataupun kelebihannya. Nah, yang pertama dulu nih Bu, yang ingin saya tanyakan ke Bu Rahma. Apa sih yang menurut Bu Rahma itu menjadi kekurangannya Bu Rahma dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, kemarin itu saya merasa kurangnya dalam pembelajaran pembentukan kelompok Bu. Ya, dalam pembelajaran kelompoknya itu masih acak Bu. Saya belum bisa mengelompokkan yang tipe visual, audio, dan kinestetiknya. Masih dalam satu kelompok itu. Seperti itu. Jadi kemarin karena juga memang Bu ya, terlihat ya, jadi dalam kelompok itu memang masih campur ya Bu ya, ada anak-anak yang visual, kemudian audio, ataupun kinestetik, tetapi masih dalam satu kelompok. Saya juga melihat seperti itu. Nah tentunya Bu, itu kan nanti juga menjadi evaluasi bagi Bu Rahma ya. Kemudian karena Bu Rahma juga sudah mengetahui ya kekurangannya kemarin yang sudah dilaksanakan. Baik, kemudian setelah kekurangan pasti juga ada kelebihan ya Bu Rahma ya. Nah, menurut Bu Rahma apa sih kemarin yang menjadi kelebihannya Bu Rahma dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, menurut saya kelebihannya itu kepada siswanya ya Bu ya. Siswa sudah lebih aktif dalam berkomunikasi. Saat pembelajaran berkelompok, siswa juga sudah bisa bertukar pendapat sama teman yang lain, sudah mau bekerja sama dengan tim, dan juga sudah ada yang maju ke depan dan menjelaskan percobaan itu kemarin ya, seperti itu. Kemarin saya juga sudah melihat Bu ya, kemudian saya juga sudah mengamati bahwa kegiatan pembelajaran itu ketika dilaksanakan dalam kelompok seperti itu. Terlihat juga semua anak
ikut aktif, kemudian ada kerjasama tim yang baik dan semangat yang tinggi ya, seperti itu Bu Rahma. Nah, kemudian Bu Rahma, tentunya dalam keberhasilan itu ya berarti kan tentang kelebihan ketika pembelajaran Bu Rahma di dalam kelas. Itu kan pastinya ada motivasi ya Bu Rahma, atau semangat atau inspirasi gitu, ada motivasi, atau inspirasi. Siapa sih Bu yang menjadi motivasi atau inspirasi, yang menjadi sumber inspirasi Bu Rahma sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang maksimal seperti itu Bu? Kebetulan yang menjadi inspirasi saya itu ya Bu Yayan sendiri ya Bu ya. Karena Ibu kan orangnya semangat, meskipun kegiatan bermacam-macam di luar sana, tetapi masih mau pembelajarannya, masih mau belajar bersama. Kemudian teman-teman yang senior juga kan juga Bu ya, beliau bisa mengayomi kita saat memberikan inspirasi kepada kita. Dan beliau juga yang memberikan semangat untuk saya terutama ya Bu ya, dalam mengondisikan kelas. Baik, berarti jadi semua stakeholder ya Bu ya, yang ada di sekolah ini semuanya ikut terlibat. Jadi itu yang menjadi penyemangat, pemacu Bu Rahma untuk lebih berkreasi dan juga berkarya, lebih semangat juga dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu, mohon maaf ini ketika Bu Rahma itu melakukan, kalau kita melakukannya sesuatu hal itu dengan hati yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh, kemudian maksimal, kita melakukan sesuatu itu dari hati kita dan juga sampai ke hati kita, dan anak-anak itu tentunya juga diterima juga dengan hati, dan tentunya anak-anak menjadi senang seperti itu Bu ya, dan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Nah, ada nggak sih Bu yang masih yang masih mengganjal Bu kira-kira? Tadi kan Bu Rahma sudah menyampaikan ya kekurangannya, kemudian sudah menyampaikan kelebihannya seperti itu. Hal-hal yang mengganjal ataupun nanti yang akan diperbaiki Bu Rahma ke depan seperti apa Bu? Saya sendiri mungkin nanti saya akan lebih mempersiapkan diri ya Bu ya, saat menghadapi siswa dan mengajar berdiferensiasi khususnya. Namun kemarin saya sudah terapkan, mungkin persiapannya saja yang masih kurang maksimal dalam pembelajaran seperti itu Bu. Lebih maksimal dalam mempersiapkan diri, untuk lebih mempersiapkan diri lagi Bu yang ya agar maksimal. Kemudian untuk harapan ke depan Bu, harapannya Bu Rahma apa yang Bu Rahma harapkan untuk kegiatan bagi Bu Rahma sendiri dan juga nantinya bagi anak didik kita, anak-anak didik yang ada di dalam kelas, khususnya kelas 4. Ya. Untuk saya sendiri ya Bu ya, harus lebih termotivasi, harus berinovasi juga dalam pembelajaran, dan semoga anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan kita belajar bersama. Saya juga butuh sharing kepada rekan-rekan yang lain yang ada di sekolah ini. Ya, seperti itu. Tentunya juga mungkin dengan menghasilkan atau menghadirkan ide-ide kreatif Bu ya, kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak itu pun juga lebih bersemangat juga, lebih maksimal juga ketika dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih sekali Bu ya, waktu yang sudah diberikan, dan di sini bisa kami rangkum juga ya dari apa yang disampaikan Bu Rahma terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin ya, juga sudah dilaksanakan Bu Rahma, sama juga dengan catatan observasi yang saya tuliskan Bu ketika kemarin kegiatan pembelajaran. Saya juga berharap semoga nantinya dengan kegiatan ini saya dan Bu Rahma bisa lebih baik lagi, kita semuanya bisa lebih baik lagi, dan setelah kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita dalam pembelajaran bisa kita perbaiki, dan apa yang menjadi kelebihan kita
bisa lebih kita tingkatkan dan kita pertahankan seperti itu agar lebih meningkat lagi dan meningkat lagi seperti itu ya Bu, sehingga anak-anak itu juga bisa terfasilitasi, kita bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti tadi kegiatan pembelajaran yang Bu Rahma sampaikan, metode diferensiasi ya Bu ya, meskipun kemarin juga belum maksimal, tapi nanti ke depannya setelah kita mengetahui kekurangan kita itu akan dilaksanakan secara maksimal, mengelompokkan anaknya berdasarkan dengan tipikal anak masing-masing. Demikian Bu Rahma, terima kasih banyak ya waktunya. Ini anak-anak kelas 4 Pak, pastinya pada senang dengan bu gurunya yang masih muda, energik dan cekatan seperti Bu Rahma ini. Terima kasih Bu Rahma ya, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.